Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Alfiumi dari Prodi PAI FPIK Uniga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang namanya hadis mauquf. Untuk hadis mauquf sendiri dalam kitab Mandhumah Baikuni karangan Syekh Umar bin Syekh Muhammad Futuh Ad-Damashqi. Jadi beliau itu merupakan orang Damaskus asalnya. Beliau menjelaskan dengan adomannya sebagai berikut. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa maqufun zukin. Yang artinya hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan pada para sahabat baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Nah, untuk pembagian dari hadis mauquf tersendiri, dari penjelasan tadi kita tahu bahwasanya hadis mauquf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mauquf qauli, yang kedua hadis mauquf fi'li, dan yang ketiga hadis mauquf takriri. Nah, untuk hadis mauquf qauli sendiri dalam syarah kitab ini disebutkan bahwasanya hadis mauquf yang berupa qauli itu identik dengan perkataan para sahabat, namun tidak disandarkan pada Nabi Muhammad atau diucapkan di zaman Nabi Muhammad seperti perkataan seorang perawi. Telah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Nah, di sini yang dititik tekankan adalah ucapan. Jadi hadisnya itu berupa ucapan. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan kepada para sahabat, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Nah, untuk hadis mauquf fi'li, dalam mauquf fi'li itu identik dengan perbuatan para sahabat seperti perkataan Imam Bukhari, Ibnu Abbas menjadi imam salat sedangkan ia hanya bertayamum. Nah, di sini yang ditekankan adalah bertayamumnya, salat dan tayamumnya, perbuatannya, bukan ucapannya. Kalau tadi kan ucapannya. Jadi perbedaannya itu kalau yang hadis mauquf qauli itu berupa ucapan, sementara yang fi'li itu titik tekannya pada perbuatannya seperti sholat dan bertayamumnya. Nah, sementara untuk mauquf takriri atau mauquf takrir itu identik dengan ketetapan. Jadi sahabat itu menetapkan suatu hukum atau perbuatan tabi'in yang lain atau sahabat yang lain bisa seperti itu. Seperti contoh dalam suatu hadis, aku telah melakukan di depan seorang sahabat dan dia tidak mengingkariku. Jadi ada sahabat atau para tabi'in yang lain, dia itu melakukan hal ihwal yang mana para sahabat atau sahabat yang lain atau seorang sahabat itu tidak mengingkarinya. Lanjut, untuk klasifikasinya dalam hadis mauquf itu dibagi menjadi 2. Ada kalanya hadis mauquf itu bisa dikatakan sahih dan ada kalanya hadis mauquf itu dikatakan tidak sahih. Nah, untuk konteksnya kita ambil contoh dulu. Seperti mauquf sahih. Mauquf sahih di sini dicontohkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Sementara contoh mauquf yang tidak sahih itu seperti telah menceritakan kepada kami Abu Taubah. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq. Ia berkata, kami melakukan sholat tatawu. Kami berdoa saat berdiri dan duduk, dan kami bertasbih saat ruku dan sujud. Hadis ini dikatakan tidak sahih karena sebenarnya hadis ini dinisbatkan sebagai ucapan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Jadi untuk kategori sahih dan tidak sahih di sini dikatakan bahwasanya sahih ucapan atau hadis tersebut sampai para sahabat yang mengatakan hadis tersebut. Sementara untuk hadis mauquf yang tidak sahih itu belum tentu atau belum jelas, karena di sini juga dikatakan kan dalam hadis ini dinisbatkan sebagai ucapan Nabi Jabir bin Abdullah, sementara di atas dikatakan bahwasanya yang mengucapkan itu adalah Abu Ishaq. Nah, di sini tidak ada kejelasan yang pasti karena adanya hadis yang
bertolak belakang. Yang hadis ini dikatakan Nabi adalah Jabir bin Abdullah, sementara dalam hadis lain dikatakan Abu Ishaq. Nah, disinilah yang menjadikan hadis mauquf tersebut tidak sahih. Nah, sekian dari saya. Uh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.